Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alaikum sayyidi rasulullah zubiyadi qolatil ini. Ketika pada saat zaman susah segini, corona, pandemi segala macam-macam, jangan coba-coba Anda berhenti. Cap saya dipecat dari perusahaan ini. Gaji, ada teman saya kemarin gaji 80 juta di satu perusahaan, dipecat gitu. Kelenger dia. Karena dia biasa kerja di tambang ya, segala macam-macam di energi gitu. Tiba seperti itu udah kredit segala macam-macam. Dia nanya ke saya, udah susah gitu. Bayar kreditannya susah gitu. Karena profesional biasanya hampir 90% profesional. Ketika pendapatan besar, pengeluaran akan besar. Rumahnya kecil ganti yang gede, yang bagus. Rumah lama dijadiin down payment. Teorinya benar, kalau teori orang riba itu seolah benar, padahal itu yang sopin dia dulu juga sama. Rumahnya kecil, di satu perumahan kecil, pindah ke taman wisata yang rumahnya gede gitu. Yang paling elit, yang cicilannya sebulan aja hampir 50 juta gitu. Kreditnya itu. DP yang kemarin nggak ada apa-apanya. Dia jual, anggaplah jual berapa M kemarin, 3 miliar atau 2 miliar gitu. Jadiin DP gitu. Sisanya kredit lagi dengan rumah yang gede lagi tipenya gitu. Akhirnya apa? Jadi budak kredit sob. Sekarang kelenger gitu. Nah kelenger dipecat, berhenti. Dia minta nasihat saya, apa sih yang harus dilakukan? Ya udah. Daripada rumah tangganya hampir berantakan gitu. Rumah tangga hampir berantakan, mobil udah gak ada gitu. Tinggal mobil satu-satu diganti mobil yang paling sederhana gitu. Akhirnya apa? Dia jualan kue istrinya segala macam-macam. Tapi bilang terus kamu ngelamar aja. Gajinya kalau ngelamar apa mungkin pendapatan seperti dulu? Gak usah. Lu digaji 5 juta, 10 juta lu terima dulu aja, ngerangkak lagi dari bawah daripada lu nganggur. Anggaplah, bayangin dari 80 juta menjadi 5 juta atau 4 juta, terima aja dulu. Yang penting jangan nganggur. Karena ketika Anda nganggur, Anda bertemu dengan orang yang nganggur gitu. Nggak ada kerjaan sob. Tapi kalau Anda bekerja, Anda ketemu orang kerja lagi semuanya. Akhirnya naik lagi. Nggak masalah. Lu kan masih punya teman segala macam-macam. Ayo bangkit. Kalau lu diam nggak bisa. Terus ada teman saya. Jadi intinya apa? Gerak sob, jalan sob. Meskipun tertatih-tatih gitu. Bangkit sob, meskipun itu berat gitu. Saya sekarang bangkit. Saya ketika COVID sekarang ini COVID, saya tidak pernah mau benar-benar mengurangi karyawan, nggak mau saya. Saya tidak juga merumahkan karyawan atau bagi-bagi waktu, nggak mau. Karena beda pemikirannya. Kalau saya ibaratnya darah itu, meskipun darahnya masih agak kotor itu harus ngalir, biarin. Kalau kita ngalir itu masih napas. Tapi kalau kita berhenti itu mati sob. Atau Anda mencat karyawan mati sob. Karena didik lagi dari awal susah sob. Kalau tadi Anda ngomong, kok kalau saya nggak pecat karyawan gimana saya untuk gaji mereka? Kalau beda, kalau saya belajar dikit dablek dari saya. Kalau saya kan rezeki mereka bukan karena saya, karena Allah. Mintanya sama Allah. Dan terakhir saya dapat kok pendapatan dari mereka. Bulan depan sekarang ini saya nggak mikir juga, urusan Allah lagi. Jadi kemarin udah untuk THR-nya, ini ya untuk gaji sebulan ini nggak mikir Allah lagi. Nanti insya Allah ada kerjaan lagi. Pasrah aja minta. Yang penting jangan putus doa gitu. Doa dan buat kita yang terbaik gitu loh. Jangan pernah putus Anda berharapan berbaik hati pada siapapun termasuk karyawan Anda. Saat ini adalah saat yang tepat untuk Anda berbagi. Jangan pikir untung rugi gitu. Kalau saya ya. Kenapa? Karena dia ketika Anda mampu pun Anda jadi pengusaha itu gara-gara dia, gara-gara mereka kan. Bukan karena bisa Anda sendiri. Nggak mungkin Anda sendiri bisa kaya, nggak mungkin tanpa Anda melibatkan karyawan Anda gitu. Jadi saatnya kalau karyawan kalau dipecat kasihan sob. Itu pemasukannya mereka gitu. Kasih pengertian ngobrol, saya kasih pengertian gitu. Banyak teman saya yang tadinya hebat-hebat sekarang mencatin ratusan orang gitu. Ya gimana lagi Wan? Ya udah urusan lu. Saya nggak mau nasihat, kamu saya ini. Kalau gua kayak gini, wah nggak mungkin. Teori lu nggak bakal masuk di otak gua katanya. Udah jelas gua rugi habis banyak. Ya lu kan masih punya tabungan banyak. Keluarin nggak mau gua, kata dia. Dia pasti punya tabungan di luar, di mana-mana punya, itu Singapura punya, di mana punya. Kenapa ngeluarin itu aja gak bisa? Rumahnya masih puluhan miliar itu. Tinggal di rumah puluhan miliar. Terus nggak giliran susah sedikit mau mencatin karyawan gitu. Ya udah, hidup lu gak tenang lu nanti gitu. Tapi kalau saya ngomong jeblak aja, biarin aja. Nah, jadi intinya gitu. Nah, atau ngerumahkan. Kalau ngerumahkan sob, jadi karyawan kan ibarat engine ya, manasin sesuatu. Kalau Anda mau langsung kecepatan penuh, itu jangan dimatikan, idle aja. Kalau orang balapan kan idle. Kalau nggak dijalankan kenceng, di-idlekan. Nah itu saya pas posisinya idle sekarang ini. Jadi sekarang ini usaha saya
saya posisinya idol, mereka tetap masuk apa adanya. Ya udah, tapi yang semaksimal mereka bisa. Pembelajaran, penguatan informasi kayak apa, kayak buatin macam-macam konten medsos, kayak buat konten di medsos, apapun yang tidak mengeluarkan uang banyak gitu. Malah saya sekarang ini nambah orang gitu di bidang IT untuk Uber-nya gitu. Uber kan butuh juga orang pengembangan gitu. Insya Allah saya nambah lagi 1 orang lagi, orang IT-nya. Ya udah, itu dia. Itu yang dilakukan oleh saya. Tapi intinya itu. Jadi kalau kita idle ibarat darah. Kalau darah tuh kalau nggak ngalir, Anda akan mati, kena stroke nantinya. Urusan jalan, urusan enggak, itu bukan urusan saya, urusan Allah. Yang penting saya udah ngasih pengertian ke karyawan saya. Rezeki Anda, gaji Anda itu tergantung apa yang Anda dapatkan. Jangan harapin dari saya. Anda tidak perlu mikirin saya gitu. Karena saya sudah secara lahiriah saya udah cukup mampu gitu. Jadi saya sekarang ini biarkan mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri, dapat kerjaan, atur keuangan, karena itu terbiasa. Jadi setelah untungnya saya dulu bangkrut, pembelajarannya adalah apa? Pembelajarannya saya sekarang ini sudah mereka semua udah yakin bahwa rezekinya itu mereka bisa ngatur uang sendiri gitu. Dan mereka yakin, karyawan saya semua yakin gitu, staf saya semua yakin gitu. Ketika mereka dapat, mereka atur sendiri uangnya. Saya kebagian terakhir, sob. Kalau ada lebihnya baru saya, kalau enggak ya mereka semua biarin aja gitu. Toh pemasukan saya bukan dari satu tempat gitu. Ya itu aja. Jadi intinya jangan jadi bagi orang terus Cap, saya nggak punya kerjaan gitu loh. SKD udah kalau Anda ibu rumah tangga atau nggak bisa usaha, SKD udah nyiapin loh, namanya Uber Pay loh. Anda bisa jualan Uber Pay, lumayan sob, sebulan dapat 500.000, sejuta tuh lumayan gitu. Malah ada orang sampai 5 jutaan gitu. Dengan cara apa? Cara cari downline gitu. Downline untuk saat pertama siapa? Jadi agen premium, downline-nya istri Anda suruh jualan. Jadi itu ada bagi hasil dari Uber Pay ya. Saya kan dapat keuntungan 400 rupiah gitu. 400 buat saya, untuk 200 untuk agen premium. Karena kita kan usaha berbagi gitu sekarang ini. Berbagi kebaikan gitu. Bagi hasil. Saya terus terang saya buka aja berapa modalnya saya. Jadi kalau saya sistemnya Islami aja gitu. Jadi kalau Anda ngerasa saya masih keuntungnya kebanyakan ya ngomong, saya akan kurangi lagi. Nanti ke depan saya mungkin bagi hasilnya lebih gila, 40-60 mungkin. 40 buat agen premium, 60 bagi buat saya gitu. Karena sepertiga itu adalah apa? Sepertiga buat Anda, 200 untuk operasional masih nombok sob. Terus 200 bagi saya gitu. Itu juga masih nombokin, balikin lagi ke operasional karena belum nyampe ini kuota tambahan ini saya itu anggotanya. Kalau anggotanya udah banyak baru bisa ini. Dan mudah-mudahan cepet nyampenya ini. Jadi itu. Terus Cap, bagaimana kalau Anda mau usaha lain, bisa Anda ngajukan dari Uber mitra cabang, kepala cabang. Sistemnya bagi hasil. Jadi 20% bagi Anda semua gitu. 20% bagi Anda, dan kita ada berapa 2,5% dari penghasilan itu di Uber Pay itu dipakai untuk wakaf gitu. Supaya apa? Supaya bantu usaha ke depannya gitu. Jadi ya seperti itulah gitu intinya. Jadi 20% bagi Anda. Jadi contoh Anda dapat 1 juta, Anda cuma bayar 800.000 gitu. 200 buat Anda bagi-bagi gitu. Kayak gimana cara? Ya Anda kan profesional, orang hebat gitu. Bagaimana caranya Anda bisa minimal nyamakan Gojek lah gitu, atau Grab gitu. Cari orang-orang driver, modal besar nggak usah modal besar. Kalau nggak, Anda mulai tanpa modal dulu, level kecamatan dulu, yang kelas silver gitu. Tanpa modal, saya modalin loh Anda. Dapat driver, saya kasih testing 20.000 tiap driver gitu. Kan mudah bagi Anda gitu. Cap, sekarang PSBB Cap, nggak bisa pakai narik penumpang. Ya nggak apa-apa, narik penumpang jangan, kurir dong. Anda datangin ke beberapa toko apotek segala macam-macam. Saya bisa siap jadi kurir loh. Tinggal Anda buatin klik ini ke sini gitu. Jalan sekarang di Gorontalo jalan, di beberapa daerah jalan. Jadi Anda sekarang nih cari kayak Kimia Farma, kayak mana-mana segala macam-macam. Pak, saya siapin untuk kurir ini, sistemnya Bapak pasang Uber Pay-nya seperti kurir jalan bro. Ke toko-toko bangunan atau bahan pokok segala macam-macam. Jadi kurir aja gitu. Kan tinggal ngeklikin doang, berapa ribu kan sibuk semuanya. Alhamdulillah pasti selalu jalan gitu. Jadi itu yang dilakukan gitu. Jadi mereka semua tinggal kirim aja, Bu, bisa saya terima orderan ini, bila perlu Anda buatin ininya, buatin pelangnya gitu di masing-masing toko. Murah kok sob, paling 10.000 Anda buatin spanduk gitu. Udah Arta terima kurir segala macam-macam gitu. Atau udah gini, atau apotek ini terima pengiriman langsung, antar langsung gitu. Jadi orang itu transfer ke rekening apoteknya atau ininya sembakonya, pesan barang, kurir gitu, kerjasama gitu. Suruh dia promo gitu. Jalan sob. Ini teknik cerdas ini. Coba aja lakukan itu.
Kalau kurang banyak kurangnya, kalau salah banyak salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.